Oke, ini anak-anak ya. Halo. Kita hari ini belajar matematika sedikit ya. Kita belajar konsep aljabar kalau diterapkan pada bangun ruang 3 dimensi. Dulu kita kan SD diajar ya. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Terus dulu kita kalau SD ya, saya nggak tahu kalau kalian ya, mungkin kalian lebih pintar dulu waktu SD daripada Pak Ilvan dulu waktu SD. Kalau Pak Ilvan dulu waktu SD ya, itu menghafal satu persatu. Lebar balok sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Tinggi balok sama dengan volume dibagi PL, ya kan? Ini masih gampang, masih balok ya. Gimana kalau kerucut misal? Ya, rumus volumenya ini kita menghafal tinggi balok sama dengan 3V dibagi PR kuadrat, rusuk balok sama dengan akar 3V dibagi PT. Nah, gimana nanti kalau ketambahan 5 segitiga? Nah, kalian menghafal rusuknya 5 segitiga gimana, tingginya 5 segi 4 gimana, tingginya prisma gimana ya, terus tabung ya, T-nya tabung rumusnya apa ya, R-nya tabung rumusnya apa. Itu kan capek kalau kalian menghafal satu-satu ya. Nah, caranya kalau kalian sudah paham konsep aljabar, kalian cukup menghafalkan 2 rumus saja untuk tiap bangun ya, yaitu menghafalkan rumus volumenya sama menghafalkan rumus luasnya. Volumenya balok apa? Rumusnya. Luasnya balok, rumusnya apa? Udah gitu aja. Kerucut juga gitu, volumenya kerucut itu volumenya kerucut itu rumusnya apa ya, luasnya kerucut rumusnya apa. Nanti dari situ semua bisa ketahuan, T-nya bisa ketahuan, R-nya bisa ketahuan, tanpa kalian harus menghafal rumusnya T-nya kerucut itu adalah ini, dan tanpa kalian harus menghafal R-nya kerucut itu rumusnya adalah ini ya. Pak Ilvan kasih contoh di sini ya. V-nya kerucut ya. V sama dengan sepertiga PR kuadrat T, ya kan? Itu kalau kita mencari T ya. Kalau kita mencari T, berarti ini ya. Ini kan sepertiga ya, 1 dibagi 3. Atau enaknya saya tulis gini lah ya. Saya tulis gini aja. V sama dengan Pi R kuadrat T dibagi 3. Itu bisa ditulis kayak gini ya sebenarnya ya. Entah nanti yang dibagi 3-nya cuma P-nya doang, atau R kuadratnya doang, atau T. Itu sama dengan ini. Sepertiga Pi R kuadrat T itu sama dengan Pi R kuadrat T dibagi 3. Ya. Kita mau mencari T, berarti kita sisakan di ruas kanan ini itu sama dengan T, cuma T doang, oke? Berarti 3 ini ya, kita pindah ke ruas kiri. Ini kalian jangan bingung ya. Jangan bingung sama sepertiga Pi R kuadrat T itu sama dengan Pi R kuadrat T dibagi 3. Itu kalian jangan bingung. Misal ya, kita ambil bilangan sembarang aja, misal sepertiga kali 6 kali berapa? Kali 2 kali 4 itu sama dengan 6 kali 2 kali 4 dibagi 3. Itu sama. Oke. Coba aja. Sepertiga dikali 6 itu kan sama dengan 2, ya kan? 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16.
Sama, ini juga 6 kali 2 itu sama dengan 12. 12 dikali 4 itu sama dengan 48. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Itu sama ya. Atau ini mau kalian bagi dulu 6-nya. 6-nya bagi 3 ketemu 2. 2 kali 2 4 ya. 4 kali 4 16. Gitu juga boleh. Ini bukan 6 dibagi 3, 2 dibagi 3, 4 dibagi 3, bukan gitu ya. Salah satu doang yang dibagi ya. Terserah mau 6-nya dulu yang dibagi, apa 2-nya dulu dibagi 3 atau 4-nya dulu dibagi 3, itu boleh ya. Ini yang enak sih 6-nya dulu dibagi 3. 6 dibagi 3, terus habis itu dikalikan 2, dikalikan 4. Oke. Ini kan kita mau mencari T, kembali lagi ke sini. Kita mau mencari T ya. Berarti T-nya itu harus sendirian di sisi kanan gini, sini. Berarti 3-nya ini kita pindah dari ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, itu menjadi kali. Kalau di ruas kanan bagi, di ruas kiri dia menjadi kali. Jadi gini, 3V. Ya kan? Terus PR kuadrat ini kan kali ya, perkalian. Kalau di ruas kanan, kalau dipindah ke ruas kiri dia jadi pembagi. Dia kan pembilang. Ini kan tempatnya di atas ya. Di pecahan ya, PR kuadrat T dibagi 3 ini kan pembagian pecahan. Dia sebagai pembilang. PR kuadrat ini sebagai pembilang. Berarti kalau dari ruas kanan dia pembilang, dipindah ke ruas kiri dia menjadi penyebut. PR kuadrat. Udah. Ini rumusnya T-nya. Ketemu ya, tanpa kita harus menghafal ya. Kita balik biar tidak bingung. T-nya kita taruh kiri. T sama dengan 3V dibagi pi R kuadrat. Ketemu rumusnya T ya, tanpa kita harus menghafal ya. Oke. Kalau R juga gitu. R ya. Kita tulis lagi rumusnya. Saya kasih garis ini. Ya, kita tulis lagi rumusnya. V sama dengan pi R kuadrat T. Ya, dibagi 3. Berarti R-nya ini harus sendirian di sebelah kanan ya. Berarti pi T sama 3 ini harus kita pindah ke ruas kiri. 3 ini kan penyebut. Kalau di ruas kanan dia jadi pembilang, ya kan? Jadi 3V. Terus PT-nya ini dia kan pembilang di atas tempatnya. Kalau kita pindah ke ruas kiri dia jadi penyebut dibagi PT. Tinggal R kuadrat saja. Ya kan yang kita cari kan R kan. Oke. R kuadrat supaya jadi R kita apain? Kita akar. Oke. Berarti ini kalau kita akar ya, jadi gini. Akar R kuadrat. Kalau ruas kanan diakar, berarti ruas kiri juga diakar. Oke. Salah satu konsep penting di aljabar atau di persamaan matematika. Fungsi sama dengan itu seperti rumus. Ya. Kalau ruas kanan diakar, berarti ruas kiri juga harus diakar. Kalau ruas kanan dikali 2, berarti ruas kiri juga harus dikali 2. Kalau ruas kanan dibagi 1 juta, ruas kiri dibagi 1 juta. Oke? Kalau ruas kanan kamu kasih apel 1 buah, ruas kiri harus adil kamu kasih apel 1 buah. Fungsi sama dengan itu seperti timbangan. Berarti ini juga harus diakar ya. 3V dibagi PT itu kita akar. Oke, berarti jadinya akar 3V per pt itu sama dengan akar R kuadrat itu sama dengan R, ya kan? Ketemu rumus R dari apa? Kerucut, tanpa kita harus menghafal rumusnya. Gitu ya.